Pemirsa, apakah gagasan Ridwan Kamil membuat perumahan di atas stasiun bahkan jalan ini mampu terrealisasi ataukah hanya untuk mencari sensasi di masa pilkada saja? Kita akan membahasnya bersama analis politik Kedai Kopi Henry Satrio dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Mas Hensat, selamat malam Mas Nirwono. Selamat malam Mbak Rana, selamat malam Mas Henry. Baik, saya ke Ya, malam. Mas Nirwono terlebih dahulu. Mas Nirwono, bakal calon Siap. gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini kan mempunyai ide yang cukup bombastis seperti itu, membangun perumahan di atas pasar dan stasiun. Apakah ide ini realistis atau sulit untuk diimplementasikan? Ya, saya membagi dua ya. Kalau untuk rumah yang di pasar ya itu sebenarnya sudah bukan hal baru ya. Contoh paling mudah misalnya Kementerian PUPR kan sudah membangun pasar rumput menjadi rumah susun yang sempat menjadi rumah sakit COVID waktu itu ya. Itu di daerah sekitar pasar rumput sudah berubah sekarang fungsinya. Terus kemudian stasiun ya, kalau kita merunut di dalam pengembangan rencana detail tata ruang DKI Jakarta, sebenarnya sudah ada rencana untuk pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development), di mana dipusatkan itu ada di sekitar simpul-simpul transportasi massal, termasuk stasiun tentunya. Jadi untuk itu apa yang disampaikan oleh Bung RK tentu bukan hal baru ya, karena sudah direncanakan juga. Nah, kalaupun yang baru, tapi juga tidak baru, ada rencana penggunaan apartemen di atas jalan tadi, ya. Baru bukan baru maksudnya begini, itu hal yang sudah biasa dilakukan di Belanda misalnya, ya, dan di Jepang juga sudah biasa, ya. Artinya di sana sudah biasa, bukan hal baru. Nah, di sini baru karena di sini sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini ya, undang-undang kita tidak mengizinkan itu ya. Paling tidak ada dua yang menjadi patokan. Yang pertama, Undang-Undang Jalan yang terbaru ya, nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 ya. Itu disebutkan bahwa jalan memang fungsinya khusus untuk jalan. Bahkan yang terbaru juga di PP nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol. Itu juga tidak menyebutkan sama sekali tentang peruntukan lahan di atas jalan untuk kegiatan selain fungsi untuk lalu lintas kendaraan ya. Ini yang menjadi landasan hukum, sehingga kalau itu mau dijadikan maka kita harus merubah undang-undangnya. Apalagi di dalam undang-undang tata ruang kita memang belum ada akomodasi untuk pemanfaatan ruang udara atau air development, khususnya dalam pemanfaatan untuk bangunan, apalagi di atas jalan. Jadi ada dua kendala utama ya yang menurut saya juga jadi pertimbangan untuk merevisinya Mbak Rara. Jadi tantangan terbesarnya di situ. Nah, kalau memang mau serius sebenarnya sudah diatur tadi itu, di mana pemanfaatan pasar dan stasiun itu sudah terakomodasi di dalam rencana detail tata ruang ya. Meskipun itu bukan hal baru, kan tidak harus baru ya sebenarnya, karena gagasan itu yang penting bagaimana kita bisa menyediakan rumah susun sewa terutama untuk warga Jakarta yang dekat dengan pusat kota. Jadi secara teknis sudah diatur, dan ini dalam waktu 5 tahun justru paling realistis untuk dilaksanakan. Kira-kira itu. Baik, Mas Nirwono, artinya dengan jika permasalahannya adalah mengenai kepemilikan rumah, apakah solusi yang ditawarkan seorang RK tadi ini bisa menjadi terobosan atau justru akan menjadi sekedar bahan kampanye saja, Mas Nirwono? Ya, untuk kepemilikan rumah ya, ini perlu dicermati oleh warga Jakarta karena ada dua hal ya. Yang pertama, dengan lahan yang sangat terbatas, maka untuk mendapatkan rumah tapak itu sangat mahal. Artinya yang tersedia adalah rumah susun atau hunian vertikal kalau dalam bahasa teknisnya. Artinya begini, kalau hunian vertikal yang disediakan, apalagi dibangun oleh pemerintah, maka tidak memiliki hak milik. Maka yang ditawarkan adalah rumah susun sederhana sewa. Artinya hanya menyewa, Mbak Lara. Dengan demikian, warga yang akan tinggal di rumah susun tadi itu mempunyai hanya hak sewa loh ya, tidak memiliki hak milik. Itu pun sebenarnya juga tidak masalah, karena yang paling penting adalah warga dapat tinggal di pusat, kerja dekat dengan tempat kerja, cukup jalan kaki, naik sepeda atau naik transportasi publik. Sebenarnya kan konsep kotanya seperti itu, dan itu kalau untuk kelompok MBR terutama ya, dan kelompok anak muda terutama, dengan kondisi seperti itu maka yang sewa yang paling realistis didapatkan. Kalau ada nanti kampanye misalnya ditawarkan bahwa rumah itu dapat dimiliki, maka kemungkinan besar itu akan sulit untuk diwujudkan ya. Kalau kita belajar apalagi dengan pengalaman gubernur sebelumnya ya. Jadi jangan terjebak terhadap janji-janji yang tidak realistis untuk diwujudkan. Kira-kira gitu, Mbak Rara. Oke, baik. Kita ke Mas Hensat untuk mendengarkan pandangan dari sisi politik, terutama dari segi komunikasinya ketika kemudian RK menyasar soal isu perumahan warga dan kemudian transportasi. Bagaimana kemudian pemilih Jakarta ini akan merespon? Ya,
Bang RK ini kan sebetulnya punya PR yang sangat besar ya. Bagaimana dia mendapatkan hati warga Jakarta sekaligus juga berkenalan dengan warga Jakarta. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perhatian, maka ide bombastis perlu langsung untuk diutarakan. Hanya saja setelah itu didengar, warga Jakarta biasanya akan mencatat tuh. Nah ini realistis atau tidak, ini bisa dilaksanakan atau tidak. Sebetulnya pertanyaan besar dari sebuah ide tentang perumahan di Jakarta itu adalah untuk siapa ini diperuntukkan. Apakah ini untuk warga miskin kota ataukah warga yang memang sudah diwajibkan oleh pemerintah daerah Jakarta nanti untuk pindah karena memang sudah tidak layak huni lagi misalnya daerah. Nah itu yang sebetulnya ditunggu-tunggu juga oleh rakyat gitu. Ini mau bikin apartemen di atas jalan, apartemen di atas stasiun, di atas pasar. Ini nanti untuk siapa peruntukannya? Pertanyaannya yang terbesar itu sebetulnya. Kalau kemudian untuk bisa dilaksanakan atau tidak, saya setuju. Ini bukan hal baru lagi, tapi sudah sering diutarakan. Nah terkait dengan komunikasi politik, memang seharusnya Pak RK ini mengatakan sebuah ide itu kemudian bisa dipaparkan secara lebih detail sehingga untuk warga Jakarta itu akan menarik perhatian. Dan terkadang karena pemilih Jakarta ini adalah rasional, jadi mereka suka mempertimbangkan sendiri tuh. Ini kira-kira buat siapa ya? Ini kira-kira harganya berapa ya? Kalau kemudian ternyata tidak fit dengan apa yang mereka inginkan, itu bisa dihukum dari awal tuh. Jadi artinya langsunglah beredar bahwa kami tidak akan memilih RK misalnya. Tapi pada dasarnya semua ide itu harus diapresiasi. Apalagi Jakarta ya yang butuh perumahan. Jadi harusnya sih memang diapresiasi gitu Mbak Rara. Oke, baik. Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta dan isu-isu apa kemudian yang harus diangkat jika ingin menarik hati dari para pemilih di Jakarta? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Nirwono, sebetulnya warga Jakarta apa yang paling dibutuhkan? Apakah memang kemudian permasalahannya yang paling besar adalah mengenai kepemilikan rumah dan juga transportasi seperti analisis yang dilakukan oleh RK? Ya, jadi gini, yang perlu saya ingatkan pertama ya, yang pertama ini ada 3 poin saja. Satu, waktu gubernur ini kan hanya 5 tahun. Itu biasanya habis di 1 tahun pertama itu lebih konsolidasi program biasanya, baru tahun 2, ketiga, keempat itu mereka mewujudkan. Tahun keempat itu sudah, tahun kelima itu sudah mikir untuk program selanjutnya. Jadi artinya janji kampanye yang disebutkan tadi itu hanya punya waktu 3 tahunan untuk diwujudkan. Nah, belajar dari situ maka fokusnya sebenarnya ada 3 saja juga. Yang pertama, warga Jakarta itu kan mimpinya adalah bebas banjir, kemudian bebas macet ya. Dan 2 hal ini kaitannya dengan rumah ya. Banjir misalnya, penanganan banjir seperti penanganan sungai itu suka tidak suka harus merelokasi warga. Nah, itu rumah itu ada di situ posisinya. Macet tadi yang disebutkan oleh RK tentu adalah rumah di pusat kota tadi. Nah, dengan program Rusunawa tadi jauh lebih realistis misalnya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting dari semua tadi adalah ini berdasarkan undang-undang kita kan sudah diminta Jakarta menjadi kota global ya. Maka yang dituntut pemilih Jakarta sekarang adalah apa yang Anda akan lakukan untuk menjadi kota global ya. Posisi Jakarta sekarang ini di indeks Global City Index misalnya itu di posisi 74 dari 156. Kita dekat dengan Kuala Lumpur dan Manila ya di 70-72. Sementara Bangkok itu 45 posisinya. Kalau Singapura di nomor 7, jauh lah kalau bicara Singapura. Bisa nggak dalam 5 tahun kita loncat dari 74 menjadi 50 saja Mbak Rara? Program-program apa yang dijadikan tantangan? Karena ini sudah amanat undang-undang ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting, apapun program yang Anda akan lakukan, patuhilah aturan yang sudah ada. Apalagi sudah ada rencana dari tata ruang ya. Yang baru disahkan tahun 2022. Artinya ini kan berlaku 20 tahun, 5 tahun itu kan pendek. Jadi jangan membuat program-program yang keluar dari situ ya, karena itu nanti akan menghadapi kendala seperti pelanggaran tata ruang, kemudian nanti akan menimbulkan polemik di masyarakat. Tapi masyarakat sangat kritis terhadap program-program yang ditawarkan. Tapi kalau 3 hal tadi kuncinya, banjir, macet, dan kota global bisa dijadikan program-program yang menarik, ini justru akan menjadi tantangan bagi 3 cakup tadi kepada warga Jakarta. Itu saja dulu. Baik, dari sisi politik Mas Hensa selain mengenai adu gagasan dari bakal calon gubernur, ini mengenai
kaitannya dengan karakter pemilih Jakarta, kemudian dukungan koalisi besar dan grassroots, mana kemudian yang paling lebih berperan di Pilkada Jakarta? Dua-duanya pernah punya pengalaman menang di 2007, kalau saya nggak salah itu Fauji Bowo yang didukung oleh semua partai politik kecuali PKS itu memenangkan pertarungan melawan PKS yang mengusung Adang Doro Jatun waktu itu. Tapi kemudian di 2012 masing-masing partai mempunyai jagonya sendiri-sendiri. Nah, Pak Jokowi yang waktu itu didukung oleh grassroots perkotaan Jakarta itu berhasil memenangkan pertarungan. Jadi artinya masing-masing itu sudah pernah punya cerita sejarah sendiri, Rara. Tapi memang mitos di Jakarta ini seperti yang sering kita bahas, banyak ya, misalnya kayak nggak pernah ada incumbent 2 periode. Ini juga Mas Anies kan terhitung incumbent yang nggak bisa 2 periode nih, Mas juga enggak, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, nah ini biasanya yang menang survei atau survei peringkat pertama itu kalah tuh. Itu terjadi dengan Fauji Bowo, dengan Basuki Cahayapurnama gitu ya. Jadi artinya warga Jakarta ini emang maunya banyak dan sadis sama gubernurnya tuh, dikasih itu dia mau minta yang lebih. Dan saking rasionalnya warga Jakarta tuh bisa ketawa tuh sama calon gubernur yang memiliki program gak realistis, misalnya mengurangi kemacetan ya. Nah ini ditanya nih, ini mengurangi kemacetan mau gimana? Perbaikan transportasi, perbanyak jalan atau perbanyak libur, gitu kan? Kalau kita kan di Jakarta begitu libur kosong jalanan. Nah itu rasionalnya warga Jakarta bisa begitu, gitu. Sehingga kalau misalnya ada ide dari Pak RK, terus kemudian ada ide dari Mas Pram atau Bang Dul, gitu ya, atau dari Bang Dharma misalnya. Nah itu ya akan dikritisi juga, gitu. Ini kira-kira akan seperti apa gitu ya. Kalau petanya per hari ini memang antara Pram Rano dan Ridwan Kamil Suswono ini sulit diprediksi siapa yang unggul. Oke. Kalau Pak Dharma Pongrengkun mungkin butuh waktu ya untuk mengungguli kedua pasangan ini, tapi ya kita lihat aja. Tapi secara keseluruhan pemenang popularitas Pilgub hari ini ya Rano Karno lah kelihatannya. Oke, nah mengenai hal itu sendiri, Mas Hensat, kira-kira isu-isu seperti apa yang sesuai dengan karakter pemilih Jakarta yang tadi rasional seperti itu, yang harus kemudian disoroti oleh para calon gubernur yang akan berkontestasi ini untuk memenangkan hati pemilih? Yang pertama, warga Jakarta tuh senang dengan gubernur yang religius. Kemudian yang kedua, warga Jakarta itu biasanya mendambakan sosok gubernur yang bisa membantu perekonomian warga Jakarta gitu. Jadi program-program yang ada kaitannya dengan pembukaan lapangan kerja itu biasanya disukai. Nah kemudian perumahan memang menjadi hal yang penting. Nah hari ini itu kan mungkin, nah ini Mas Nirwono mungkin bisa menjelaskan, kan ini di Jakarta nih harga rumah seperti tinggal nunggu bubble aja, tinggal nunggu pecah aja karena harganya terlalu mahal kan. Makanya waktu RK mengusulkan ada perumahan di atas pasar, di atas stasiun, pertanyaan pertamanya warga Jakarta tuh, itu kira-kira berapa ya sewanya? Terus kira-kira yang boleh tinggal di situ tuh siapa aja? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus sebetulnya dijawab, dan sangat realistis. Pertanyaannya simpel-simpel. Anda punya program, kalau bahasa Betawinya tuh lo punya program, terus lo ngejalaninnya gimana, terus buat siapa gitu? Apakah buat warga asli Jakarta atau para pendatang lagi gitu kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat realistis sebetulnya. Tapi ya lapangan pekerjaan, kemudian rumah yang layak itu menjadi hal yang juga penting gitu bagi warga Jakarta. Oke, baik. Kembali berbicara mengenai tata kota, artinya ya Mas Nirwono, ini mengenai harus dijelaskan ataupun harus didetailkan mengenai untuk siapa program ini nantinya akan dijalankan, seperti itu. Ya, betul sekali Mbak Rara. Jadi program yang ditawarkan apapun bentuknya itu harus jelas. Ini fokus targetnya siapa ya. Kalau dibilang tadi rumah misalnya, kalau rumah yang di atas jalan tentu kalau dari konstruksi dan sebagainya akan lebih mahal ya. Artinya biayanya bukan targetnya MBR itu sudah pasti. Nah, contoh sederhana aja kalau kita mau menghitung dengan cepat. Tetapi kalau lokasinya itu pasar, terus kemudian di stasiun atau di pusat kota,
itu bisa dilakukan dengan rusunawa, itu jauh lebih realistis ya hitungannya. Apalagi Jakarta punya 151 pasar nih ya, sebarannya di 5 wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan misalnya. Terus kemudian jangan lupa, selain target kelompok MBR yang membutuhkan, tadi kalau kita bicara banjir, kemudian penanganan kota secara umum, pasti akan ada program relokasi. Nah, disinilah kebutuhan rumah tadi dibutuhkan ya. Dan yang lebih menarik lagi misalnya, ini yang belum muncul juga adalah bagaimana dalam waktu 5 tahun bisa terbangun berapa tower misalnya, untuk berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu warga yang bisa tinggal di situ. Karena ini kita seperti ini, mana ayam mana telur ya, dalam memenuhi kebutuhan hunian di Jakarta yang selama ini selalu tidak pernah terkejar. Nah, sasarannya tadi penting karena itu memastikan bahwa ini pasti untuk pemilih, pasti untuk warga Jakarta, misalnya kelompok segmentednya siapa. Karena disitulah kita akan diuji program tadi akan realistis atau tidak. Yang lebih penting lagi, jangan sampai warga Jakarta terjebak dengan misal ya program-program dengan nama-nama yang indah tetapi sangat tidak realistis untuk diwujudkan dalam waktu 5 tahun tadi ya. Pengalaman sudah menunjukkan itu dan saya rasa warga Jakarta akan lebih kritis lagi untuk mengkritisi program-program yang ini juga menjadi catatan penting nih Mas Hendri buat teman-teman cagup terutama jangan suka blunder ya. Pemahaman kotanya juga sangat dalam masalah banjir, masalah macet yang saya lihat beberapa kali itu seringkali blunder yang disebutkan. Yang dalam konteks tata kota tidak realistis untuk dilakukan. Ini penting karena ini nanti bagi warga Jakarta jadi bahan ketawaan kan Mas Hendri. Juga negara ini yang penting nih. Baik, artinya ide ataupun gagasan tidak hanya sekedar bombastis tapi juga harus realistis seperti itu ya. Terima kasih Mas Nirwono dan juga Mas Hensat telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.